Saudara, guna mendukung percepatan vaksinasi jelang PON 20 Papua tahun 2021, Polri dan TNI Kota Jayapura mengadakan gebyar vaksinasi di beberapa kota di Papua. Gebyar vaksinasi ini digelar di 20 titik kota di Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom. Upaya ini bertujuan untuk bisa mencapai presentase yang lebih tinggi lagi untuk mengajak masyarakat bisa melaksanakan vaksin COVID-19. Vaksinasi ini diinisiasi Polri bekerjasama dengan tim relawan dan vaksinator Polresta Jayapura Kota dan tim vaksinator RSAD Martin Inde Jayapura. Percepatan vaksinasi untuk sukseskan PON 20 2021 Papua. Untuk itu, maka Mabes Polri mendukung Polda Papua dan khususnya Polresta dan jajaran untuk kita melakukan upaya percepatan vaksinasi yang sudah dilaksanakan sepanjang bulan September ini. Ya, hari ini tergelar cukup banyak, yang hampir kurang lebih ada 20 titik kurang lebih yang digelar oleh Polri maupun TNI. Sepekan menjelang pembukaan PON 20 Papua, Polda Papua terus melakukan persiapan, diantaranya melakukan apel gabungan di Stadion Lukas NMB. Guna mengamankan jalannya PON ke-20 di Papua, Polda Papua menyiagakan 9.371 personel. Ribuan personel ini disebar di 4 klaster penyelenggara PON, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke. Kan terlibat dalam pengamanan PON itu 9.371. Namun kan mereka terbagi di beberapa kegiatan di venue dan di kloster-kloster yang tentu di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Timika, dan Merauke. Dan mereka sudah dibagi dan ada perwira pengendali di masing-masing wilayah. Ya. Sementara itu, 5 venue PON 20 klaster Merauke saat ini sudah sepenuhnya rampung dan siap digunakan. Ada 6 cabang olahraga yang akan dipertandingkan menggunakan 5 venue di Merauke, yaitu wushu, silat, sepak bola putri, anggar, catur, dan motocross. Persiapan untuk protokol kesehatan pun terus dipersiapkan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Di klaster Mimika, cabang olahraga terbang layang di PON 20 Papua sudah dimulai sejak Kamis kemarin. Digelar di Bandara Moses Kilangin, sisi selatan. Cabur ini diikuti sebanyak 6 provinsi, yakni Papua, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Cuaca yang berubah-ubah dengan curah hujan yang tinggi menjadi kendala dalam gelaran cabang olahraga ini. Jadwal perlombaan juga disesuaikan dengan jadwal penerbangan yang ada di Bandara Moses Kilangin, Timika. Penerbangan di sini ya dikaitkan dengan venue serta cuaca. Kita lihat cuaca sangat berubah-ubah ya, curah hujan sangat tinggi. Curah hujan sangat tinggi sehingga kita untuk mempersiapkan pesawat menuju venue itu harus menunggu terang dulu. Sehingga kalau hujan sampai sore kita menggunakan landasan one two, ya kan, dari main runway, sehingga ini lebih dekat. Terus kemudian kita juga harus menyesuaikan juga dengan traffic yang ada. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali pastikan akan berkantor di Papua selama penyelenggaraan PON ke-20 berlangsung. Hingga pertengahan Oktober, Menpora akan memantau secara langsung agar kontingen terlayani dengan baik. Menpora berharap PON ke-20 di Papua bisa berlangsung dengan lancar. Kontingen-kontingen yang ada juga bisa terlayani dengan baik. Dan kalau toh juga ada hal-hal yang akan menjadi hambatan yang tidak memperlancar, maka
kita segera bisa atasi. Itulah sebabnya saya sudah memutuskan saya akan berkantor di Papua sampai dengan PON selesai dan melihat perkembangan. Lalu sejauh mana persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ataupun ke-20 di Papua? Kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV. Ada Irsul Panca Aditra di Mimika, Papua. Selamat petang waktu Indonesia Barat, Irsul. Beberapa cabang olahraga sudah dimulai digelar di sana. Seperti apa persiapan dan apa saja catatan yang harus segera dibenahi, Irsul? Baik Ibrahim, saat ini beberapa cabur di klaster Mimika sudah mulai dilangsungkan, baik itu futsal dan terbang layang. Memang ada beberapa catatan yang masih perlu dibenahi seperti masalah akomodasi dan konsumsi seperti yang disampaikan Sekretaris Umum KONI Mimika kemarin. Saya sempat berkomunikasi dengan beliau. Sejauh ini memang persiapan demi persiapan terus dilakukan di klaster Mimika, di mana di klaster Mimika sendiri dilangsungkan 9 cabang olahraga dengan 12 disiplin pertandingan. Di antaranya ada basket, ada atletik, ada terjun payung, terbang layang, futsal, bola tangan, tarung derajat, judo, aero modeling, dan terbang layang sendiri. Dan untuk venue-venue yang ada di klaster Mimika memang ada beberapa venue yang baik dibangun oleh pemerintah Kabupaten Mimika, pemerintah Provinsi Papua maupun PT Freeport Indonesia sendiri. Untuk di Mimika Sport Complex yang dibangun PT Freeport Indonesia, nantinya akan dilangsungkan 2 cabang olahraga di sana, yaitu atletik maupun basket. Sedangkan yang dibangun pemerintah Kabupaten Mimika sendiri ada beberapa venue juga, seperti panjat tebing maupun biliar yang ada di SP2. Sedangkan dari Provinsi Papua sendiri seperti lapangan futsal dan bola tangan nantinya. Begitu, Ibrahim. Irsul, langkah dari panitia untuk memastikan, tadi disinggung oleh Menpora, memastikan pelayanan kepada kontingen dan juga seluruh ofisial seperti apa agar terlayani dengan baik, Irsul? Baik, Ibrahim, untuk klaster Mimika sendiri untuk penjambutan kontingen maupun penempatan memang sudah diatur terlebih dahulu, di mana di saat kontingen-kontingen yang datang dari berbagai provinsi itu disambut baik dari panitia di klaster Mimika maupun di paguyuban mereka sendiri. Kemudian mereka nantinya masuk ke posko yang ada siapkan di sini untuk kontingen masing-masing. Namun untuk memasuki tempat penginapan yang disiapkan oleh panitia di sini tentunya menunggu jadwal dari cabang olahraga itu yang akan dilangsungkan sendiri. Semisal untuk panjat tebing yang akan dilangsungkan pada besok pagi, di mana para atlet yang ada di berbagai provinsi sudah mulai memasuki penginapan. Begitu, Ibrahim. Baik, terima kasih Irsul Panca Aditra melaporkan bagaimana pelaksanaan PON ke-20 klaster Mimika, Papua. Selanjutnya saya akan ajak Anda bergabung ke rekan saya di Merauke, ada Fuci Manupapami yang akan menyampaikan bagaimana persiapan di sana. Selamat petang, Fuci. Seperti apa persiapan klaster Merauke dalam penyelenggaraan PON ke-20 di Papua? Selamat malam, Rahmat Ibrahim. Saudara, dapat kami sampaikan bahwa seluruh persiapan venue di Merauke telah siap untuk melaksanakan pertandingan di PON 20 Papua nanti. Diketahui pelaksanaan PON 20 di Papua, khususnya di klaster Merauke, ada 5 venue dan 6 cabang olahraga. Di antaranya Stadion Katalpa untuk cabur sepak bola perempuan, Gor Hiatsai untuk cabur gulat dan wusu, Gedung Arklausai untuk cabur anggar, Swiss Bell Hotel untuk cabur catur, dan sirkuit Kebun Coklat untuk cabur road race dan motocross. Apakah ada catatan-catatan jelang penyelenggaraan beberapa cabang olahraga di klaster Merauke, Fuci? Mohon diulang. Apa saja catatan jelang penyelenggaraan beberapa cabang olahraga di Merauke, Fuci? Catatannya apa saja? Untuk jelang penyelenggaraan olahraga nanti, telah disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan atau teridentifikasi adanya pasien COVID-19 pada ofisial maupun atlet nanti, telah disiapkan dengan diantisipasi dengan didatangkan Satgas sebanyak 108 relawan ke Merauke, serta disiapkan 1 armada kapal untuk sebagai tempat isolasi mandiri bagi para ofisial maupun atlet yang nanti teridentifikasi COVID-19.
Uci, sedikit bisa disampaikan cabang olahraga yang akan segera dipertandingkan di klaster Merauke, kapan waktunya dimulai? Baik, untuk salah satu cabang olahraga yang akan segera dipertandingkan yaitu cabang olahraga sepak bola wanita atau sepak bola perempuan yang akan dipertandingkan pada awal nanti pada tanggal 29 September mendatang di venue Katapal Merauke. Dan untuk Anda ketahui juga, tes event telah dilakukan oleh cabang sepak bola wanita dari atlet Papua. Baik, terima kasih Fuci Manupapami yang telah melaporkan bagaimana persiapan klaster Merauke PON ke-20 Papua. Semoga lancar nanti gelarannya. Terima kasih Fuci dan juga sebenarnya ada Irsul Panca Aditra untuk laporannya.